Aduh, sedih. Cerita nih. Posisi saya pada saat down itu yang pertama pada saat bulan Mei tahun 2020. Duniaku runtuh. Ini ngomong Tani atau ngomong orang tua sih? Ya Allah, sedih aku. Sebenarnya goals hidup kamu apa sih sahabat Tani? Aku tuh pengen banget ngelihat kayak ngebeli sesuatu tanpa ngeliat harga sebenarnya. Kayak udah beli aja gitu, kan duitnya harus banyak lah goalsnya, tapi kan duitnya harus banyak, kayak gitu sih. Aku pengen bermanfaat bagi banyak orang. Tapi serius emang ya. Pengen nyesain skripsi, nyesain kuliah. Cuma kalau ke depannya goals aku kayak aku tuh pengen banget ngebanggain orang tua dalam hal materi gitu sih. Sebenarnya kalau mungkin orang-orang kayak tujuan hidupnya menjadi seorang ingin sukses gitu kan. Nah aku juga sama, tapi memang sukses dalam bidangku, bidang kesenian dan juga bidang tentang konten kreator gitu loh. Nah, aku tuh walaupun au-aukan Mbak ya, dan sebarangan orangnya, tapi aku punya planning deket sama planning jauh. Jadi planning deket itu misalnya dalam 1 tahun ini aku pengen albumku itu bisa keluar minimal tahun depan. Kalau planning ke depannya ya pengen menjadi pure seniman, pure musisi, berkeluarga. Maksudnya ya pengen kayak bebas finansial kayak gitu sih. Goalsnya apa aja? 1 jadi orang kaya, 2 orang bermanfaat, 3 ahli sedekah. Seenggaknya dari profesi aku di sini aku bisa seenggaknya membanggakan diri aku dulu, terus baru membanggakan ke orang tua. Gitu sih, menyenangin diri aku dulu sih gitu. Kalau dulu diajarin tuh gimana supaya bisa menjadi berkat untuk orang sekitar. Berkat itu artinya ya berguna gitu ya, berguna buat orang sekitar. Mungkin itu salah satu yang mendasari kenapa saya kemudian berprofesi atau mengambil pekerjaan untuk mengajar ya. goal saya tuh dari awal memang masuk kuliah sampai dengan saat ini adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, bahkan semua orang seperti itu. Aku pengen karyaku dikenal orang, cukup di situ sih. Orang-orang tahu karyaku itu punya aku aja, aku udah suka. Dan aku bisa ngebantu banyak orang dengan bacaan-bacaanku tuh aku sebenarnya udah seneng banget gitu. Sehat. Karena dengan sehat itu kita bisa ngapain aja, bisa ngelakuin banyak hal. Kita bisa cari uang, kita bisa mengurus anak, kita bisa bekerja, kita bisa ngelakuin apapun yang kita bisa lakuin. Karena pada saat itu saya merasakan bahwa saya 10 hari isoman, di mana di situ saya OTG ya, saya positif COVID, tetapi saya OTG 10 hari itu saya dianggap tidak sehat dan akhirnya saya merasa saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pengen, karena aku sebentar lagi lulus, pengen membahagiakan orang tua gitu, pengen lebih mandiri. Seperti apa sih arti kehidupan buat kamu? Itu apa ya, lebih ke nyari kebahagiaan gak sih kalau hidup tuh kan? Harus bahagia sih, kayak ngejalanin apapun itu harus enjoy. Yang penting intinya harus bahagia, itu arti kehidupan buat aku. Hidup itu harus tentang berproses sih. Mencari petualangan sebanyak-banyaknya. Nggak tahu aku apa ya arti kehidupan. Cuman 1, berbuat kebaikan seperti itu. Pokoknya kehidupan adalah apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan itu kita nyaman menjalaninya, kita bahagia menjalaninya, dan kita benar-benar bertanggung jawab untuk menjalaninya. Gitu aja sih. Seperti apa sih arti kebahagiaan untuk kamu? Saya bahagia kalau saya merasa berguna. Ngeliat teman-temanku seneng, ngeliat orang-orang sekitarku seneng pas lagi ada aku. Jadi aku juga kayak ikutan bahagia aja. Berarti kayak hidupku ini emang benar-benar berguna buat sekitar. Aku bahagia kalau orang sekitar aku bahagia. Tapi yang bener. Arti aku tuh bahagia aku tuh Itu adalah orang tuaku. Karena orang tuaku sudah merestui aku di musik. Jadi aku harus bisa membahagiakan dia sebagaimana aku bermimpi di passionku sendiri. Karena udah direstui. Aku bahagia kalau sehat, itu happiness, kumpul sama keluarga, bisa jalan-jalan, sama suami ya jalan-jalan, sama Kia. Sehat aja Mbak, saat ini sih sehat ya, sehat, kumpul sama keluarga, udah bahagia. Bahagia adalah ketika aku, itu dia, melakukan hal yang kusuka. Bisa bangun siang, bisa berkarya sesukaku tanpa aku berpatok pada jam dan orang.
aku bikin orang ketawa, bikin seenggaknya ada value, atau misalnya aku punya karya walaupun karyanya itu yang nggak bagus menurut seniman, tapi menurutku aku puas sama karya aku, itu apa ya, happiness menurutku sendiri gitu. Punya sesuatu itu happiness menurutku sendiri gitu. Kalau boleh tahu, fase terendah di hidup kamu? Aduh, sedih. Cerita nih. Saat ini sih sebenarnya ya. Ini baru aja kejadian sebenarnya. Kayak aku ceritanya lagi ngalamin quarter life crisis gitu. Jadi kayak aku bener-bener ngerasa ngelakuin semuanya tuh nggak mood, terus kayak ngelakuin skripsi nggak mau, kerja juga nggak mau, ngelakuin apapun nggak mau, tapi juga kayak ya bingung mau ngapain gitu. Jadi kayak ngerasa nggak berguna gitu sih. Umur 22 kayak belum bisa memberi manfaat bagi orang sekitar tuh, kayak aduh gimana ya ke depannya, masih bingung gitu ke depannya gimana supaya bisa bermanfaat sama orang lain. Ketika dari internalnya tidak support, maksudnya kayak dari keluarga, kalau misal kita pengen melakukan sesuatu. Iya, melakukan sesuatu tapi tidak disupport dari keluarga, itu yang pernah sih down gitu. Terus dari kayak intern gitu. Posisi saya pada saat down itu yang pertama pada saat mahasiswa, di mana ruang lingkupnya pada saat mengerjain tugas akhir, ditambah dengan organisasi, ditambah dengan persoalan pribadi, itu membuat saya ngedown. Aku nggak pernah merasa ada di rendah, aku merasa terus-terusan direndah. Pernah bulan Mei tahun 2020, duniaku runtuh. Ekonomi keluarga itu benar-benar jatuh ketika pandemi, itu benar-benar langsung duar gitu. Karena pekerjaan suami juga, waktu itu aku juga tidak bekerja, maksudnya tidak produktif, hanya sebagai rumah tangga dan mengandalkan suami aja saat itu. Terus di bulan Mei 2020 pandemi udah berlangsung ya, kalau nggak salah tuh udah berlangsung cukup lama. Terus proyeknya suami itu ini bukan ditipu, tapi banyak sekali proyek-proyeknya suami itu nggak keluar uang gitu. Akhirnya semuanya tanggungannya dari keluargaku dengan 180 tenaga kerja yang harus dibayar, plus lebaran waktu itu harus bayar THR. Dan itu aku sebagai perempuan yang dulunya aku bekerja dari umur 15 tahun, terus menikah aku tidak bekerja, itu aku seperti kayak aku nggak bisa apa-apa untuk keluargaku di situ. Dan itu titik terendah dalam hidupku, dan di situ aku nggak bisa apa-apa untuk keluargaku gitu. Bahkan sampai jual-jual aset gitu pada saat Mei 2020. Kayak harus bisa berdiri sendiri gitu kan, harus belajar mandiri kayak gitu sih. Terus waktu SMA kan pisah gitu loh sama mama, jadi aku sama papa maksudnya bisa tinggal aja kayak gitu kan, karena aku ngelanjutin akhir sekolah gitu. Itu sih menurut aku fase yang terberat, kayak gitu. Itu umur yang sangat rawan gitu untukku. Pas aku masih SMA, stuck di relationship yang sangat-sangat toxic, banyak kata-kata manipulatif dan lain sebagainya, yang membuat aku jadi berpikir, ini sebenarnya aku kayak gini bener nggak sih gitu, aku milih kesini tuh sebenarnya bener nggak sih. Dan ternyata sahabatku sama pacarku dulu ada yang orang yang aku kira dekat dan peduli sama aku justru orang yang paling dalam nusuk aku. Jadi jijik aku ngomongnya. Oh, pasangan. Iya, pasangan. Kau diapain? Campak kan? Ya, kayak gitu. Makanya kau vaksin campak dulu biar tak dicampak. Udah vaksin campak. Udah sering dicampak aku. Mungkin ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangin ya. Dimana saya di situ ditinggalkan oleh orang terdekat saya, yaitu ayah saya, dimana benar-benar saya mau masuk kuliah itu clueless gitu kan, karena pertama tulang punggung keluarga yang selalu menjadi topangan hidup keluarga sudah tidak ada, otomatis saya harus mendewasakan diri. Aku ditinggal ayah sih, itu yang titik terendah paling kayak selama selama sebulanan ada aku kayak susah buat ngapa-ngapain, males gitu, kayak keluar rumah nggak bisa gitu, kayak terus apalagi mau UN gitu waktu dulu tuh. Karena mama saya sakit waktu itu, istilahnya divonis stroke, lalu papa saya juga sakit, lalu
pada saat misal anjing saya nggak ada, seperti itu sih sebenarnya. Setiap kesedihan itu ada, tetapi dari mana kita bisa mengolah rasa sedih itu menjadi rasa sukacita ya. Jadi ada hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan sebenarnya. Bagaimana sih proses kamu bisa bangkit hingga hari ini? Jalanin aja, istilahnya hari bakal berlalu, tetap dilakukan dengan santai. Lakuin aja baru belajar kalau aku. Seenggaknya aku harus mendistraksikan diriku dari aku sedih gitu. Harus ada yang aku kerjain gitu, biar aku nggak mikirin ini terus. Akhirnya aku mulai ikut pameran, mulai ikut event, ketemu banyak orang, dan di situ aku lupa gitu ya. Oh iya ya, itu kejadiannya baru bulan kemarin ya. Aku lupa loh malahan gitu. Itu sih dengan menyibukkan diriku sendiri dan ketemu banyak orang tuh menurutku sangat membantu gitu. Dan klien-klienku juga sebenarnya membantu karena aku dengar masalah mereka, aku jadi mikir, aja nih orang kayak gitu aja tuh mereka pada akhirnya bisa move on, walaupun pada akhirnya bertanya lagi ya. Harusnya aku juga bisa lah gitu. Dari sisa semua yang udah kita lakukan bersama suami, pokoknya tanggungan untuk tenaga kerja udah dibayar, terus kita udah nggak ada tanggungan lagi, ada sisa uang, aku pakai untuk produksi baju waktu itu. Udah dari situ aku pikir aja hal yang peluang yang ada di dekatku yaitu anakku gitu. Aku tuh sangat konsumtif untuk baju, terus wah luar biasa kalau bisa check out shop itu banyak banget kan. Terus waktu itu hal yang paling ada di sekitarku yang peluang yang paling besar itu adalah anak-anak. Terus aku ngeliat anakku tuh, waktu itu aku bikin baju lebaran tuh 1 meter tuh bisa jadi 3 baju kalau untuk anak-anak. Dari situ kayaknya bisa deh untuk jadi poin usaha aku gitu, bikin baju anak. Dan di situ langsung take it aja, nggak belajar dulu, langsung ditindakan aja. Kalau cara aku tuh beruntungnya aku didekatkan sama lingkungan yang juga baik gitu Kak. Aku bisa dapet keluarga, sahabat, teman-teman lingkungan sekitar tuh kayak ya memotivasi aku buat ayo gitu. Apalagi banyak teman-temanku yang ya bisa berkarya gitu. Aku bisa mencurahkan itu lewat karya gitu. Yang pasti orang tua lagi sih, balik lagi ke orang tua yang paling pasti gitu. Terus kayak akhirnya mikirin masa depan, kalau misalnya kita lama-lama terpuruk kan ya nggak baik juga gitu kan gitu. Jadi ya itu sih motivasi sebenarnya. Aku bangkitnya ya aku percaya sama diri aku sendiri sih, kayak aku tuh bisa lewatin itu. Terus juga aku percaya kalau misalnya yang nguatin aku tuh banyak, yang sayang aku tuh banyak, kayak gitu sih. Aduh, dari peluk. Oke. Dekat aja. Deskripsikan sosok orang tua di hidup kamu. Aku nangis. Nangis nanti nih. Orang yang sangat penting sih di hidup. Udah, nggak mau lebih dari itu. Sedih nanti. Ojo. Gak ada, aku nggak bisa berkata-kata untuk menggambarkan sosok mereka. Aku bersyukur gitu punya ibu yang baik gitu Kak. Aku kayak wah aku nggak bisa menggambarin deh. Gimana ya? Segalanya lah pokoknya. Mama papa segalanya ya. Mak bapak sehari 2 hari aja nggak ngeliat muka dia tuh rasanya kayak ya itu sedih yang aku sampein itu tuh udah nggak bisa itu lagi sama orang tua. Ini ngomong Tani atau ngomong orang tua sih? Ya Allah, sedih aku. Kalau yang ingin saya sampaikan, saya yakin suatu saat nanti saya akan membahagiakan ibu saya terutama. Amin. Dan saya akan membuktikan kepada ayah saya di atas sana kalau saya bisa. Ya pesannya sih buat papa sama mama, terima kasih sudah mendidik aku sampai sebesar ini, dan apapun yang mama papa berikan itu sudah selalu aku tanamin di otak, dan sehat selalu mah pak. Kalian harus tahu bahwa kalian tuh berjuang nggak sendiri, ada aku dan ada kakak aku, seperti itu. Jadi apapun itu kita satu keluarga. I love you.